kurikulumnya sama, jadi mengacu ke situ. Mungkin saya agak ketinggalan, saya kira tidak masalah juga. Baik, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Brownian motion. Ya. Mungkin sudah atau belum saya lupa untuk menyampaikan suatu true story singkat dari seorang dosen S3 lulusan dari KU University, juniornya Pak Ali, tetapi dari sisi umurnya beliau seniornya kami, yaitu namanya Bu Ali Catur. Ya. Yang kemarin nggak salah menguji tesisnya Alfian juga ya, Bu Ali Catur ya. Nah, beliau lulusan dari S3 KU University. Suatu saat supervisornya pada saat masih ongoing studi S3-nya, supervisornya atau sensisinya nyeletuk ke Ibu Wahyu Catur ini gitu ya. Kurang lebihnya yang saya tangkap setelah Bu Wahyu cerita ke saya dan Pak Ali pada saat itu, entah di Jepang sana atau di sini, lupa saya waktu itu. Ali, Wahyu-san, itu pergerakan nyamuk, kalau kita prediksi pergerakannya dengan menggunakan suatu metode pergerakan bisa nggak? Ya. Sudah cemot-cemot gitu pikirannya Bu Wahyu. Aduh, disuruh modelkan nyamuk, ya apa ini pergerakan modelnya gitu ya. Pergerakan model nyamuk. Seolah saat ini T, ya, sebelumnya T-1, di mana T adalah time variable pada waktu. Kemudian tipe 1 adalah next-nya atau berikutnya. Ya. Kalau saya punya Y itu pergerakan. Oke, saya ini aja ya di press ya, di sini ya. Nah. Baik. Kalau saya inisial Y, ya, fungsi X ya, bla 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 gitu dulu ya. Maka ini adalah, oh ya, saya ganti ini. Ini T ya, T aja. Ini adalah fungsi pergerakan ya. Pergerakan paralel tadi yang tugasnya sensinya Pak Ali kepada sensinya Pak Ali dan Bu Wahyu kepada Bu Wahyu ya. Ini pergerakan. Apapun, saya izin aja, nyamuk atau kendaraan atau orang bergerak gitu ya. Saya contohkan tulis story dari sensinya Bu Wahyu tadi. Wahyu-san, tolong, pergerakan nyamuk itu bisa nggak dinyatakan pemodelan atau model prediksi pergerakannya tadi dengan Brownian motion. Motion pergerakan, Brownian nama orang. Ya, sehingga pergerakan Brownian penemunya ya, insya Allah nama orang Brownian. Sehingga dinamakan pergerakan Brownian. Wah, pertama metodenya apa? Ya, metodenya Brownian motion. Waduh, kayak apa pergerakan gitu ya? Maka YP ini bagaimana? Ya, konteksnya pergerakan dari suatu objek tadi. Sebentar, saya punya telepon sebentar. Oke, putus sama dia. Baik ya, pergerakannya sebentar. Halo, ya. Ya, Pak. Oh begitu. Ini baktinya sebagai apa? Oh baik Mbak. Ini sebentar. Ini telepon di kantor saya ya. Satu ya. Oke. Nang dia omong ibu. Ya, iya, betul. Itu Saya kasih nomor WA, kita WA dulu ya. Saya itu cek. ada.
Nah ini saya mau dicatat saya suka. Ini ya kosong delapan satu dua enam sembilan. Betul betul. Ya. 7033. 33. Oke, silakan disapa dulu di situ, saya masuk dulu. Nanti saya respon ya, Pak Laki ya. 69 7033. Ya, oke. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Baik ya, jadi disuruh memprediksi pergerakan nyamuk dengan menggunakan Brownian motion. Nah, kita inisial dengan Y ya, T. Nah, maka dalam konteks pergerakan tadi, berarti kan ada P saat ini itu T ya. Kemudian atau waktu saat ini adalah kita inisial dengan T. Kemudian waktu sebelumnya kita inisial dengan T-1. Kemudian waktu berikutnya kita inisial dengan P+1, gitu ya. Sehingga kalau konteksnya ini mostnya agak asik di kampus. Nah, kalau saya dengan fungsi pergerakannya, berarti kan begini ya. Berarti ini adalah pergerakan sebelumnya, dan ini adalah pergerakan pada saat ini, ya. Ini adalah pergerakan pada saat ke depan atau berikutnya, pergerakan berikutnya. Nah, ini yang penting. Ya. Ini yang penting untuk kita modelkan sebelum, saat ini, sesudah, gitu ya. Makanya bisa digeneralisasi, berarti apa namanya, bagaimana model pergerakannya itu, gitu ya. Sehingga kalau ini sudah ketemu model pergerakannya, maka nanti di T berapapun, T sebelum, T saat ini, maupun T sesudah, nanti bisa kita dapatkan ya dengan memasukkan instrumen besaran P-nya ke situ, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ini kalau digunakan apa yang dinamakan dengan Brownian motion, gitu ya. Terus dulu pelan-pelan, maksudnya ini tidak bisa kita buat cepat, gitu. Brownian motion, atau kita singkat BM saja ya. Kita saya nyatakan dengan D, ya. Oke. Maka karena fungsi D, saya bisa saja dengan BD. Oke, ini Brownian motion. Bagaimana kita menggunakan metode Brownian motion untuk mendeteksi pergerakan dari satu objek dalamnya pergerakan yang tadi. Nah, walhasil, ya, akhirnya setelah 2000 pulang saya album, ya. Kami kan satu riset grup sama dia ya. Saya Bali, Buah museum akan itu masing-masing beralih. Buahnya gimana? Pergerakan nyamuknya tadi dengan Brownian motionnya. Habis biasanya senyum, ujungnya tidak jadi. Tidak jadi memprediksi pergerakan tadi dengan menggunakan Brownian motion. Ya mungkin ya, kami tidak melanjutkan lebih lanjut mengapanya ya alasannya. Mungkin karena salah satunya topiknya agak nyempal dari background disertasi dari Buahi yang menjadi topik risetnya beliau ke disertasinya itu. Baik, itu menurutnya dari Brownian motion ya, pergerakan Brownian ya. Coba kita lihat di sini. Ini contoh pergerakan ya. Dari awal sampai akhir ya. Kalau kita lihat pergerakannya ya, saat mungkin pergerakannya mungkin diawali dari sini, berusaha saya dilihat di situ, ya, mungkin diawali dari sini, kemudian bergerak ya, membentuk pet ya, jalur, ya, sampai kemudian ada complicated ya, kompleks di situ, kemudian kompleks di sini, kompleks di situ, di sini ya, karena saya kira kok banyak kompleks ya, gitu.
kayak bola ruwet ya, bola ruwet gitu. Nanti akhirnya di suatu ujung. Belum tentu ujungnya kalau propagasinya dari kanan kiri ke kanan di sini belum tentu ya. Belum tentu. Nah, kita nggak tahu ujung panahnya di mana kan gitu. Oke, artinya di dalam pergerakan Brownian motion itu juga memiliki shift nilai awal. Ya. Kalau tadi BT, ya ini masih ada BT, itu adalah Brownian motion, pergerakan Brownian motion pada T satuan waktu, ya di mana T-nya itu bisa 0 sampai dengan 1, maka nilai awal itu sangat mungkin pada saat awal pengamatan dia, itu T sampai 0, sangat mungkin di situ. Ya. Maka diinisial dengan B0. Jadi saya kesana ya, optimisasi ya. Sifat. H. Ya, kita lihat di sini, ya. Maka kalau kita mempunyai inisial dari pergerakan Brownian, saya inisial Y, nah B ya. B itu sama dengan J kalau di sini. Tadi bila saya kalau sudah lagi menyatakan J, Y sama dengan B gitu ya. Ini sudah saya tulis di sini. Dengan B ya. Dan ini ya. Ya. Betul. Maka kita bisa inisial T-nya itu dari 0 sampai T sehingga dari sini saya sangat mungkin bisa memiliki B0. B0 itu pada saat T-nya sampai 0. Ya. Maka ini bisa saya bilang sebagai shift nilai awal. Ya. Nah, inisial value. Ya. Nah, sehingga mulailah kalau kita lihat di situ grafik ini pergerakan awal pergerakannya itu muncul ya, sampai yang ini tadi di sini. Ya, kalau saya besarkan dulu. Ya, bisa sini. Ini mulai pergerakan. 0 terus sampai dengan BKM yang terakhir. Ya. Baik. Nah, dalam bidang planar, ya. Jadi pergerakannya itu pada suatu bidang yang namanya planar. Ini planar ini di 2 dimensi ya, 2 dimensi, 2D, 2 dimensi. Nah, dia berupa suatu bidang, Oke, itu pergerakan Brownian motion, contohnya ini dalam satu bidang, ya, dalam satu bidang. Jadi saya misalkan bisa saya nyatakan dalam ini misalkan saya ada sumbu ini anggap saja terus ya X, kemudian di sana adalah sumbu Y, ya. Dasar ini X, yang sini adalah sumbu Y. Ini dalam bidang planar ya, 2D, ya, 2 dimensi. Jadi saya balik ke dalam bidang planar kita bisa menggambar suatu pergerakan objek yang bergerak dengan metode pergerakannya adalah Brownian motion ya, di mana diinisial dengan BT ya. Untuk T pada waktunya dari 0 sampai dengan 1. Baik, gitu. Nah, kita bisa merelasikan antara pergerakan Brownian dengan
harmonic analysis. Ya. Harmonic analysis. Oke, saya dapat dulu sebentar. Ini saya akan dulu. Ya. Jadi kita bisa merelasikan ya, antara Brownian motion atau PM dengan harmonic analysis, analisis harmonik. Ya. Coba dilihat di semester apalagi di 4 ya, kelas 1 mungkin juga ada di mathematics dibahas tentang analisis harmonik. Ya. Atau kalau di electrochemistry dia juga membahas tentang analisa harmonisa ya. Itu terjadi pada deret fluid. Ini yang di D4 dapat ya nih. Kalau Mas Ian D4 atau S1 dulu? D4 Pak. D4 juga ya? IT ya? Elektronika Pak. Kamu masih dapat ini deh? Deret fluid. Iya, deret fluid. Kan Pak di semester 3 mungkin matematika. Ini deret fluid itu D4 di semester 3 kalau di Tekom, karena asalnya saya di Tekom, di komputer, ya mungkin matematika juga, itu digunakan untuk gelombang analisis ya, harmonisa pada suatu sinyal atau gelombang yang periodik, ya, yang periodik. Begitu sinyal-sinyal misalkan sin cos ya, kemudian sinyal yang diulang-ulang, repetition wave atau gelombang perulangan ya, misalkan ringtone ya, nuling ya, adalah periodik ya, termasuk periodic wave, maka bisa dianalisis harmonisanya dengan menggunakan deret fluid gitu ya, selama periodik. Nah, gelombang periodik tadi bisa dinyatakan analisis gelombang harmonisanya. Nah, apa yang dimaksud dengan harmonik atau harmonisa ini gitu ya? Harmonisa itu adalah pembentuk ya gelombang. Kalau tulisannya dengan gelombang, berarti kalau ada gelombang harmonisa itu bermaksudnya adalah gelombang pembentuk ya, gelombang pembentuk. Oke. Nah, berarti analisis harmonisa kaitannya dengan periodical wave, gelombang periodik tadi. Analisis harmonisa adalah analisis yang digunakan kepada sinyal gelombang periodik ya, terhadap gelombang-gelombang pembentuknya gitu, terhadap gelombang-gelombang pembentuknya. Nah, kita kasih dulu sebentar, kita sifatnya review ya, analisa harmonisa ini. Apa sih maksudnya gelombang pembentuk? Kok ada harmonisa antara harmonik wave, gelombang-gelombang harmonisa, gelombang-gelombang pembentuk? Nah, itu ceritanya begini. Ada satu statement ilmiah, kalau saya dari Joseph Fourier ya, penemu dari gelombang Fourier. Joseph Fourier mengatakan bahwa, ya, saya tulis di sini, gelombang periodik, ya, langsung kita kunci bahwa gelombangnya harus periodik, ya. Bahwa gelombang periodik di alam ini, ya, gelombang periodik di kehidupan kita sehari-hari, saya sebut aja ini di alam, ya, alam ini, ya, alam kehidupan sehari-hari maksudnya ya, itu tidak tunggal, dikatakan itu. Misalnya ada kacau dengan mouse-nya ya bisa valid untuk diajak kiri kanan depan belakang, tidak tunggal. Sehingga terus bagaimana gelombang periodik yang kita terima di telinga kita itu dikatakan tidak tunggal. Terus bagaimana? Ternyata dia ya, terdiri dari
jumlahan nah ada kata jumlahan ya, jumlahan gelombang ya, singkat ini aja ya, gelombang pembentuknya ya, gelombang pembentuknya. Oke. Jadi Joseph Fourier men-statement seperti ini. Statementnya Joseph Fourier. Gelombang periodik, asal periodik loh ya. Gelombang periodik di alam ini tidak tunggal. Ternyata dia terdiri dari jumlahan. Jumlahan apa? Gelombang-gelombang pembentuknya. Nah ini pembentuknya itu sama dengan harmonisa nama lainnya ya, atau bahasa Inggrisnya harmonik ya. Nah, betul. Harmonisa. Oke. Mari kita ilustrasikan ya. Mari kita ilustrasikan. Misal ya. Ya, ini sudah habis di sini. Baik. Ini yang terpenting, maka yang di sana saya hapus. Kita pakai. Baik. Nah, bagaimana ilustrasinya? Saya punya gelombang ya. Untuk baca ini ya. Lurus ya. Y fungsi T ya. Y fungsi T. Oke. Ya. Saya misalkan gelombang yang pertama adalah aduh, ini ya sama sinus ya. Anggap ini sinus yang sempurna ya. Maksudnya bisa biasa sempurna. Iya, yang pertama pembentuk ya, ini termasuk bentuk ini harmonisa pertama ya. Yang kedua, saya punya berapa aja yang sempurna ya. Nggak membahas. Sinus juga. Yang ketiga, saya punya Sepah. Nah, seterusnya. Oke, sampai 3 aja dulu. Kemudian sampai R, sampai tabel hingga. Hanya juga hingga. Sinus semua. Sinus semua. Dalam proof. Ini tadi semua gelombang sinusida. Jadi kesimpulannya di sini harmonisa atau pembentuknya itu ya, itu ternyata semuanya adalah sinusoida. Sinus itu. Ingat ya, bahwa sinus itu bisa sin saja, ya, sin saja, bisa cos saja, bisa kumpulan antara sin sama cos. Artinya antara sin dengan cos. Anda lihat ya, ini periodik, ini jumlahan, periodik tambah periodik ya sama dengan periodik. Ya. Periodik minus periodik sama dengan periodik. Gitu ya. Nah, cek di sini, ini periodik semua, karena sinusida. Ini saya dalamkan sinus. Sin plus sin dengan masing-masing apa namanya? Amplitudonya berbeda-beda ya. Amplitudonya berbeda-beda. Ternyata kalau ini kita jumlahkan ya, menghasilkan suatu gelombang ya. Suatu gelombang. Tanpa disebut sini.
ini ya, ini tadi di sigma ya, di jumlah semua gelombang ini saya bisa misalkan I1 ini I2 ya, kemudian yang ini yang biru I3. Nah, berarti kan saya punya apa namanya, jumlah sinyal I, di mana I-nya 1 sampai N, gitu ya. N-nya saya misalnya sampai dengan 3 dulu, 3 harmonisa ya. Sampai dengan 3 harmonisa. Ternyata bentuk sinyalnya ya itu ini saya katakan ngomong saya salah satu kalau kita jumlahkan ya, contohnya ya Ludi. ya, Ada berapa? misalkan adalah Ada berapa? ini ya Ludi. ya. Oh, ternyata jumlahan dari sinusida itu menghasilkan suatu sinyal tunggal. Jumlahan ini tadi harmonisanya kita dapatkan sinyal tunggal periodik ya. Sinus tambah sinus tambah sinus dan seterusnya sampai hingga, atau kosinus tambah kosinus tambah kosinus sampai hingga, atau sin tambah cos dengan iterasi untuk jumlah datanya I1, 2, 3 sampai hingga. Kalau dijumlahkan muncul sinyal tunggal. Ternyata tidak mesti jumlah sin pada harmonisa masing-masing tadi sama dengan sin. Tidak mesti jumlah cos tadi sama dengan cos. Tidak mesti jumlah sin dengan cos gabungan tadi sama dengan sin cos gabungan. Contoh ini loh. Ternyata sinyal ini bukan sinyal sin, bukan sinyal cos, bukan sinyal gabungan sin sama cos. Ya, kelihatan di sini adalah sinyal segitiga ya, atau gelombang segitiga. Ada yang menamakan gelombang gigi gergaji ya. Atau gelombang yang menamakan gigi gergaji, kayak giginya gergaji ya. Ya, itu. Nah, karena jumlah harmonisnya 3, maka sini ada titik beloknya 3 ya. Belok ke sini, belok ke sini ada 3 ya. Ini ya gitu. Belok yang 3 ya. Ini belok, ini kurang tertib gambarnya ya. Ini belok yang 3 ya. Gitu. Nanti kalau ini ditambah lagi, misalkan ya, harmonisa saya misal N, N-nya sama dengan 5, berarti ada 5 sinus di situ, atau 5 cos di situ, atau 5 sin plus cos di situ. Di sini geriginya 5. 1, 2, 3, 4, 5-nya yang paling ujung, yang paling peak value, yang nilai puncak. Kamu tuh kau. Ya, di sini juga gitu. 1, 2, 3, 4, bilakan kemudian 5. 5-nya di paling ujung. Kamu tuh nomor Sampai seterusnya. Kalau N-nya di sini 10, 10 gelombang sinus atau sinusida. Di sini belokannya juga 10. Yang terakhir di peak value. Balik mana? 10 belokan sini terakhir di peak value. Gitu ya. Sehingga bayangkan kalau di sininya N-nya 1 juta, ya, saya isi N-nya itu 10 pangkat 6. Ini ya. Ya. Nah, berarti kan di sini, di sisi miring slope miring ini, kita punya 1 juta belokan kecil. Bayangkan, misalkan ini hanya 2 sampai 1, ini 2, ini 3 second misalnya, katanya adalah detik. Nah, ini berarti kan 1 second sini ya. Itu mempunyai 1 juta belokan, 1 juta lengkungan. Berarti kan sangat mungkin rapat tadi ya.
lengkungannya, sehingga seolah-olah kasat mata kita tidak terlihat kelengkungan dari masing-masing sebanyak 1 juta tadi. Tambahi, ya. Mungkin kurang 10/6, 10/9, 1 miliar. Maka berarti kan di slope ini antara 0 sampai 1 second tadi ada 10/6 belokan atau kurva lengkung, ya, 1 miliar. Sangat mungkin hanya 0 sampai 1 second tadi kita tidak melihat 1 miliar belokan tadi atau lengkungan tadi. Sehingga semakin besar harmonisanya, maka bisa dikatakan bahwa gelombang perdik tadi, ya, itu kelihatan smoothing. Ini anggap lurus ya, lurus ya, 0, 2, dan terusnya. Lurus kasat mata karena rigid sekali. Dalam waktu delta T, ya, sangat mendekati 0 atau delta T mendekati 0. Nah, ini karena delta T mendekati 0 berarti muncul limit ini, ya. Delta T time step di sini sangat rigid mendekati 0. Itu terjadi lengkungan-lengkungan, ya, apalagi delta T dibagi berarti 1 miliar antara 0 sampai 1 di sini. Betapa kecilnya kasat mata kita tidak bisa melihat, sehingga kasat mata kita melihatnya adalah bila n-nya besar, maka terjadilah smoothing function, ya. Terjadilah fungsi sinyal yang smooth, ya. Fungsi sinyal yang smooth. Smoothing function. Baik, sekarang itu dulu reviewnya ke arah Deadwood yang akan kita relasikan. Ini ya, kita balik ke sini. Akan kita relasikan dengan Brownian motion, ya. Karena di sini topik atau suatu case, ya, kasus koordinata antara harmonic analysis, analisa harmonik, itu bisa dinyatakan relasinya dengan Brownian motion, ya. Brownian motion. Oke, di sini tadi ternyata gitu, ya. Posisi dari harmonisa itu adalah gelombang pembentuk. Salah satu analisis yang bisa ditangkap tadi adalah semakin banyak n-nya, semakin banyak jumlah harmonisa atau pembentuknya, maka fungsi utuh yang dihasilkan dari jumlahan n tadi, jumlahan gelombang harmonisa, maka fungsi tunggalnya bisa kita lihat secara smoothing, ya, sehingga menjadi smoothing wave atau smoothing function. Fungsi yang halus, tidak putus-putus. Padahal hakikatnya tadi terputus-putus atau bergelombang lah, ya. Sebanyak 1 miliar di sini tadi. Namun kasat mata kita tidak mampu menangkapnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita replikakan kalau di Brownian motion bagaimana. Nah, beberapa keyword tadi salah satunya kan predik, ya. Predik. Pertanyaan yang menarik adalah apakah Brownian motion itu suatu pergerakan sebenarnya pergerakan harmonisa tadi di sini, ya, kalau disimulasikan jadi suatu fungsi periodik apapun, ya, tergantung dari speknya sinusoid. Speknya bukan seperti ini, nanti bisa kotak fungsi pulsa periodik di sini. Kalau speknya nanti dirubah lagi bisa sinus, bisa kosinus, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan kita asumsikan jumlahnya adalah fungsi segitiga atau gelombang segitiga atau gigi gergaji. Nah, masih lagi tadi, apakah
prediksi pergerakan Brownian motion ini memunculkan periodisasi. Yang mana kemarin suatu generate bilangan random yang pseudo, yang semu, itu kan bisa bisa ada fenomena periodisasi. Ya pseudo ya pseudo. Kalau yang alami natural randomness ya tidak kenal itu. Untuk kemungkinan produk ya sangat kecil ya. Tapi begitu di pseudo disemukan dan randomnya berbasis rumus formula. Bisa formula kemarin apa? Linear congruential method atau multiplication linear congruential method ya, metode linear congruensi yang perkalian saja, tidak ada penjumlahan dengan satu konstantasi kemarin ya, dicek lagi. Maka selama pseudo itu ada fenomena periodik atau periodisasi dari generate randomnya. Ya, ada itu intervensinya, itu periodisasi dalam konteks randomness. Nah, berarti di Brownian motion ini apakah randomness kan gitu ya? Ini contoh pergerakan Brownian motion. Nah, apakah randomness? Ada intervensi generate bilangan random di sini gitu ya. Brownian motion dikatakan konteksnya prediksi ya, metode prediksi pergerakan. Maka jika dia berbasis randomness, ditanamkan pada pergerakan Brownian motion itu randomness atau pilihan random, gitu ya. Baik, salah satu yang di-capture relasinya itu kan ya. Jadi antara Brownian motion sama direct sendiri ini ditambahkan di reflect problem ya, itu permasalahan di reflect itu maksudnya permasalahan yang ada pada direct sendiri ya, yaitu syarat di reflect itu digunakan atau teorema di reflect ya, itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu gelombang periodik ya, satu gelombang periodik itu bisa dinyatakan harmonisanya bila gelombang periodik tersebut memenuhi ya syarat Dirichlet, memenuhi teorema Dirichlet. Apa itu? Ya, itu kembalinya ke sana lah, nanti baca sendiri. Ya, oke. Tes ini lagi. Baik ya. Jadi randomness dibenamkan, di-embed pada Brownian motion. Begitu randomness ada di setiap pergerakan, perubahan pergerakan dengan metode Brownian motion, ya, maka hakikatnya terjadilah random walk di situ. Random yang berjalan time to time, menit ke waktu ke waktu. Ya, untuk T-1, T+1, T+2 sampai T menuju Tabringga, ya, masing-masing pergerakan T tadi kepada T tertentu tadi mengandung randomness, sehingga Brownian motion termasuk menggunakan random walk ya, random berjalan tadi. Oke, yuk. Relationship atau hubungannya antara random walk dan Brownian motion ya, barusan kita katakan tadi, random walk dibenamkan pada Brownian motion atau sebalik di dalam Brownian motion formulasinya mengandung random walk gitu ya. Oke, random walk dapat dibenamkan di dalam Brownian motion. Random walk path atau jalur random walk konvergen dalam distribusinya jalurnya Brownian motion. Tentu dari sini kelihatan tidak. Ibaratnya random walk itu numpang pada Brownian motion. Ya, jadi dalam formulasi Brownian motion mengandung random walk. Randomness tadi ya, dianggap dalam formulasinya Brownian motion. Artinya berarti kalau Brownian motion itu converge,
atau konvergen, ya tentu random walk-nya juga konvergen dalam suatu distribusi tertentu. Atau kalau ini pasnya berarti ya pergerakan data dari random walk, ya pad-nya atau pergerakan datanya itu konvergen dalam distribusi atau penyebaran pergerakannya motion, Brownian motionnya ngalor, random walk-nya ikut ngalor, kasarannya gitu. Brownian motionnya looping, ya random walk-nya ikut looping. Gampangnya ilustrasinya begitu. Oke. Baik. Nah ini definisi dari Brownian motion, ya. Katakan bahwa suatu Brownian motion itu sangat sinergi, sangat bersesuaian dengan distribusi normal. Artinya berarti pergerakan dari data yang dihasilkan dari pergerakan Brownian itu sangat dekat dengan distribusi normal. Artinya distribusi data pergerakan Brownian itu menuju ke distribusi normal. Sehingga bisa dikatakan kalau ada sebuah variabel random X itu terdistribusi normal, ya, maka dia akan mempunyai min-nya biasanya mu seperti ini, variansnya adalah ini sigma, ya, ya, atau apa namanya, kalau sigma tadi sudah seperti ini tadi, nah ini sigma, nanti lanjut dengan ini apa namanya, tau boleh yang tau, PAU, ya, tau. Yang tau kuadrat itu sampai variansi. Jadi saya ulangi, variabel random yang digunakan pada yang inisial X digunakan pada Brownian motion itu terdistribusi normal dengan min-nya adalah mu, variansinya adalah tau kuadrat jika ini adalah rumus dari distribusi normalnya, ya. Rumus dari distribusi normal. Tutup kafe. Jadi distribusi probabilitas distribusi normal dari suatu probabilitas, ya. Oke. Kita baca. Jadi probabilitas X, ya, X adalah random variable, probabilitas variable random X lebih besar dari suatu data, ini X kecil datanya, yaitu besar dari suatu data X kecil sama dengan 1 per akar 2 kali Pi kali kuadrat tau atau kuadrat variansinya, ya. Kuadrat variansinya integral berarti jumlahan dari eksponensial pangkat min, jangan lupa min, ya, X min mu, data X ini X-nya dibagi dengan U, ya. U min mu. Karena kenapa tidak X-nya sudah dipakai sebagai batas integral X sampai dengan dia, maka diganti X-nya dengan U, data ke I, ya, kurangi mu kuadrat per 2 tau kuadrat di U. Jadi U ini adalah datanya, ke 1 per 2 sampai ke N dikurangi min-nya dibagi 2 kali standar, 2 kali variansinya tau kuadrat. Nah, ini rumus dari distribusi normal, ya. Rumus dari distribusi normal. Kita harus mencari berapa min, yaitu mu, tau kuadrat itu adalah variansinya. Baik, itu semua X anggota, X data, ya, X kecil, anggota real. Oke.
Ini adalah persamaan distribusi normal dari pergerakan datanya Brownian motion. Oke, lanjut. Ini definisinya, suatu Brownian motion itu apa? Ya. Suatu proses statistik dari suatu data real atau bilangan real, ya, itu BT, B fungsi waktu di mana T-nya positif, disebut suatu Brownian motion linear atau sebuah linear Brownian motion. Kita main linear ini dengan startnya dalam X, X-nya letak dalam real, jika memenuhi hal-hal berikut. Ada 4 yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama, inisial B sama dengan X. Yang kedua, proses yang dimiliki oleh Brownian motion itu independent increment. Jadi dia meningkat secara independen atau bebas, ya bebas increment untuk semua T atau waktu, yaitu 0 lebih kecil dari T1, lebih besar dari T2, jadi waktunya meningkat ya, secara bebas independen increment, sehingga ya, peningkatan dari nilai B-nya tadi, pergerakan Brownian tadi, ya, itu adalah BTN min BTN 1. Nah, ini kita lihat, ya, Brownian motion pada saat N dikurangi pada saat sebelumnya. Brownian motion pada saat N 1 dikurangi Brownian motion pada saat sebelumnya, ya. Nah, ini TN 1, ini TN 2. Ini T2, ini T1. Nah, ini TN, berarti ini TN 1. Gitu ya. Nah, ini masing-masing itu adalah independent random variables. Jadi variabel random yang independen. Ya. Variabel random yang independen. Oke. Jadi ini yang dimaksudkan increment dari sisi waktu. Ya, waktunya bertambah terus. Dan dari sisi B atau fungsi Brownian motion, ya, dia itu mempunyai selisih di antara pergerakan saat ini dengan sebelumnya dan pergerakan saat ini sesudahnya. Yang ketiga, semua T positif dan selisihnya positif H, selisih antara pergerakan Brownian saat ini dengan sebelumnya atau selisih antara pergerakan berikutnya dengan saat ini, gitu. Itu adalah inisial H, ya, selisihnya. Sekarang bila selisihnya positif, nah berarti ada kalau positif, misalnya ini BTN min BTN min 1. Ini saya inisial dengan H. Maka H ada bila BTN lebih besar dari BTN 1, gitu ya, atau lebih kecil dari BTN 1. Ya, ada selisihnya bisa positif negatif. Tapi bila ini tidak ada pergerakan, maka BTN sampai BTN 1, sehingga kalau saya sisihkan kan 0 atau hanya 0. Nah, tidak kita kendaki untuk hanya sampai 0, jadi hanya yang positif, berarti ada selisih antara pergerakan saat ini dan sebelumnya atau pergerakan berikutnya dan saat ini, itu maka ada increment, yaitu ada selisih antara pergerakan berikutnya dengan pergerakan saat ini, ya, yaitu B, T plus H min BT adalah terdistribusi normal dengan ekspektasi 0. Nah, ekspektasi itu rata-ratanya, dan varians yaitu tau kuadrat sama dengan H. Oke, jadi mungkin pada contoh bisa kita lihat H dan ekspektasi 0. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu fungsi T, suatu fungsi T dalam menjadi B, maksudnya
fungsi B menjadi B, B ini fungsi waktu, BB adalah kontinu. Jadi yang kita tinjau persamaan Browniannya itu kontinu. Ya. Persamaan Browniannya kontinu. Sehingga tadi distribusi datanya jumlahnya pun kontinu, bukan sigma. Karena sigma mewakili jumlah diskrit. Ya. Ini kontinu. Jadi B yang kita tinjau, Brownian motion yang sebenarnya pergerakan kontinu, tidak putus-putus, gitu ya. Dia kita katakan bahwa E, pergerakan B untuk T yang positif mulai dari 0, karena B0-nya adalah seed atau initial value, nilai awalnya, adalah suatu pergerakan Brownian standar. Ya, pergerakan Brownian yang standar jika X-nya sampai 0. Jika X-nya sampai 0, kita cek X-nya, nah sini. Artinya apa? B0 sampai 0. B0 sampai 0 adalah pada saat awal T-nya awal T sama 0, maka belum ada pergerakan, B-nya masih 0. Itu dikatakan Brownian motion atau pergerakan Brownian standar. Pergerakan Brownian standar. Nanti kalau sudah di tengah-tengah, ya di tengah jalan, X-nya ketika inisial awal itu adalah pada saat sistem sudah berjalan, X-nya tidak sama 0, maka itu tidak Brownian motion standar. Ya. Bukan pergerakan Brownian standar. Yang standar harus diawali dengan B-nya adalah B-nya adalah 0. Ini B0 adalah 0 saja. Oke. Baik. Ini pesan moral saja. Nanti lihat, kita mau lihat di Excel ya. Ilustrasi sederhana dari Brownian motion ya, yang saya buat di Excel. Nanti saya akan dicermati bagaimana formula Brownian motionnya sih, gitu ya. Kemudian katakan secara umum bagaimana persamaan Brownian motion itu. Ya. Persamaan Brownian motion itu apa? Nanti terlihat di Excel. Ya. Secara implisit kelihatan. Nah, silakan dituangkan dalam bentuk tidak bebas ya, pembelajaran untuk kalian sendiri. Hakikatnya persamaan umumnya dari Brownian motion itu seperti apa? Nah, kemudian setelah memahami persamaannya bisa saya nyatakan seperti itu, gitu ya, maka bisa dibayangkan, direnungkan penggunaan Brownian motion itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira contohnya apa? Gitu ya. Kira-kira contohnya apa? Oke? Baik. Tes tuh. Bisa contohkan sambil pergerakan Harus yang gede kasih tuh. yang menggunakan Brownian motion. Saya punya kolom X. Tadi diingat bahwa pergerakannya bisa diilustrasikan, bisa divisualisasi pada planar Brownian motion, pada pergerakan Brownian planar. Planar tadi adalah bidang. Bidang berarti dari segi dimensi 2. Berarti ini adalah pergerakan dalam bidang. Pergerakan dalam bidang. Tapi juga sudah saya gambarkan ya. Masih ada tidak ya? Paling murah sangat itu nang unet mangatusan. Ini contohnya saja. Paling murah nang unet. Y atau X ini kan bidang. Bulan ya salah. Kita bisa menggambarkan dalam bidang, yaitu variabel yang pertama X, variabel yang kedua Y. Saya ubah ini X1 yang dapat yang mereka X2 boleh ya. Boleh. Ini kan karena kita menggambarkan sinyal ya, fungsi Y ya, gitu ya. Baik, maka saya punya dua dimensi, 2D-dimensional grad ya, planar grad. ITP, Saya punya dua base test nilai. ya ITP Vertikal aksis Y, misalnya CB dan nilai vertikal aksis tes yo atau nilai X yang horizontal. Nah, kemudian ada di ruas kiri, ruas kanan berikutnya, dua kolom berikutnya di ruas kanan dari dua kolom X dan Y berturut-turut. Yang pertama adalah ini, yang sensor BC, kolom C.
Kalau kita cek kolom C, ya, Oh, nah, skornya ini sudah ternyata C3 plus B4. C3 plus B4. Ini bagaimana? C3 mana? C3, ternyata 0. Siangkan ya. B4 mana? B yang ini 4-nya, apa ini? Sebelah kirinya dari nilai ini nanti. Ya. Jadi saya bisa bilang kalau ini saya asumsikan sebagai shift nilai awal. Kita sendiri beda. Ini nilai pada saat Pas. T Jalur E beda. sampai 1. Yang baris kelima ini T sampai 2. Jalur E beda. 6 ini T sampai 3 sampai N ke bawah. Ini mana saja dah? Oh, Maka saya bisa memformulasikan di sini. Terus apa? Ya, Mana saja? bahwa di kolom C itu sama dengan C3 plus B4, yaitu kalau ini saya misal T awal, ini T plus 1, berarti Kan jalur kan. soal ini T, ya, Kan jalur T sertifikat. plus 0, ya, T plus 1 boleh ya, berarti T plus 0, berarti T plus Oh, itu ikut sama ya. J, nilai J, nah di sini ya, itu adalah berapa di sini hasilnya, yaitu nilai J, T, ditambah nilai sebelumnya, gitu ya, nilai sebelumnya ditambah nilai ini. Oke, lanjut. Yang di sini bagaimana? Sama, nilai sebelumnya ditambah dengan J. Ke bawah pun sama, nilai sebelumnya yaitu di C5 ditambah dengan J. Udah mandalo, udah grafikal. Itu ke bawah gitu. Bawah gitu. Oh, Dengan cara yang sama, untuk yang di sini, di kolom D ini, ITP. kita lihat di sel D4 ini ya, ternyata nilai X tambah nilai sebelumnya, nilai X yang saat itu dengan T yang sama, ya. Kemudian di bawahnya sama, nilai X pada saat itu tambah nilai sebelumnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan dari yang saya katakan tadi, formulasi dari kolom C dan kolom D dipisah masing-masing dulu. Tentu di 0,82696 ini, yaitu nilai sebelumnya tambah nilai yang sebelah kirinya, nilai Y. Nah, sehingga bisa saya katakan ya, kalau ini tadi saya nyatakan sebagai delta Y, ini kalau ini sebagai nilai-nilai setelah dijumlahkan nilai saat ini dengan sebelumnya, maka kan bisa kita nyatakan bahwa posisi nilai di sini 0,82696 adalah nilai sebelumnya tambah perubahannya, gitu ya. Oke, misalkan saya nyatakan sini ya, YT ya sama dengan gitu ya, yaitu Y sebelumnya dan gitu ya, tambah gitu ya, nah, tambah ini perubahan yang terjadi saat itu. Kalau itu P5543. Oh, 543. nomor 3. 543. Gila ya. Sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, perubahannya misalnya dengan Y. Jalan PT. Baik. Inilah misalnya dari misalnya dari apa namanya, bukan misalnya, posisi pergerakan saat ini, ya. Posisi pergerakan saat ini. Nah, ada apa? Hal yang menarik itu perubahan di situ. Ya. Ya, sebenarnya ada DY. Ini saya mau ambil delta tapi Pokoknya aku ini N2.
Secara discrete kan notasinya bukan D ya. Kalau D itu adalah diferensial di continuous time. Kalau discrete time kita pakai Iku delta. ampun. Delta itu segitiga. Nipun. Simbolnya segitiga. Jawa. Jawa 2. Nipun. Nipun pin. Oke, kemudian. Kutipan benar ya. Enggak perlu banget sebenarnya. Ya tergantung apa. Tunggu. Right. Nah, lihat. Oke. Kita cek saja. Nah, coba dilihat di gambar ini. Sudah plotting planarnya, ya. Planar Brownian motion, ya. Yaitu combine antara Y dan X ya. Ini jadi ini juga dinyatakan dalam X-nya di situ ya. Maka di X-nya X ini X ya. Sehingga kalau saya nyatakan Kenapa pergerakan nyamuk? Y sebenarnya Memodelkan Pergerakan nyamuk. itu sama dengan XT Kayak dianalisa, diteliti pergerakan nyamuk. Nah, ini yang terjadi yang di ini ya, yang di planarnya ya, gabungan antara X sama Jelas ya. Y itu tadi. Ya. Gabungan antara X sama Y. Oke, Melo ya Ini- Pluto. inilah formulasi sederhana ya, yang bisa kita nyatakan, yang bisa kita generalisasi ya, yang tadi pesan yang di sini tadi ya. Ini formulasi generalisation dan secara umumnya itu ya, maka itu bisa diambil dari sini, kemudian diteruskan gerakannya planarnya ini. tadi mengatakan Jadi ini adalah Contohnya, aku mau itu random juga. random. planar Brownian motionnya di situ ya. Ya. Oke, alias simple dari pergerakan Brownian motion itu ternyata bahwa pergerakan saat ini sampai dengan pergerakan sebelumnya ditambah lagi dengan perubahan pergerakannya pada saat ini, gitu ya. Menurut para pembelian Sehingga planar Brownian motion adalah Belum bebas betul. pertambahan dari pergerakan X dan Y. Gampang kok. Sorry, Nek jelas. jumlahan dari pergerakan X dan ke simbol Y. Ya tujuannya jelas gak apa-apa. Kembalikan nih. Tujuannya tak jelas. Nah, ya, pergerakan dari X dan Dipersusah. apa Iya. kudu Oke. atau kalau asik Iya. Nah, Iya. Iya. oh ya, Nggak harus. sebentar ya. Tak revisi ya. Nggak harus. Tapi nek awakmu pengen dipermudah yo, di awal mudah